Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Gersia Kedang, NIM 19030300079, kelas B, semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan review buku yang ke-8 yang berjudul Kekuatan dan Protes, Bagaimana Marginal, Grup Melawan Negara, dan Lembaga Lainnya, diedit oleh Lisa Leitz. Yang pertama kita lihat teori kekuatan gerakan. Bagian pertama dalam volume ini yang berjudul Teori Kekuatan Para Pengunjuk Rasa berfokus pada bagaimana kita memahami tuntutan pemrotes dan penggunaan sumber daya oleh mereka tersedia untuk mereka. Bab oleh Galkurs dan Romberg dan Lopez menarik perhatian pada kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali bagaimana kekuasaan diteorikan dalam mengambil contoh dari seluruh dunia. Bagian ini membahas bagaimana budaya membentuk cara pemrotes, membingkai pesan mereka, dan memilih strategi mereka. Berdasarkan potensi sumber kekuatan mereka sendiri, makalah di bagian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana dan mengapa pemrotes berhasil melawan pemerintahan awalnya tidak mau memberikan konsesi. Berfokus pada pemberontakan musim semi Arab di Tunisia, Mesir, dan Libya, penulis memeriksa lebih dari 3.500 foto yang diambil selama protes untuk mengidentifikasi tuntutan individu seperti yang digambarkan pada tanda dan melalui simbol visual lainnya. Mereka menemukan bahwa pesan anti pemerintah yang diungkapkan oleh pemrotes berfokus pada pemerintah merampas warganya dari apa yang mereka yakini sebagai hak mereka. Ini mengarahkan penulis untuk mengembangkan kerangka utama reklamasi, di mana orang-orang menuntut agar pemerintah mengembalikan hak curian atau memenuhi janji yang tidak terpenuhi. Chart, Saruk, dan H mendiskusikan 3 area spesifik di mana para pemrotes menuntut reklamasi. Yang pertama, hak mereka atas pemimpin yang dapat dipercaya. Yang kedua, kemampuan untuk bangga dengan bangsanya. Yang ketiga, memori publik korban negara represi. Dengan membingkai tuntutan pemerintah sebagai pengkhianatan terhadap rakyatnya, para pemrotes menegaskan legitimasi perjuangan mereka dan menciptakan tuntutan sebagai kembali ke bukan istirahat dari norma. Tuntutan mereka adalah juga sangat personal, terutama yang membangkitkan ingatan para korban, negara kekerasan, dan investasi pribadi. Dalam protes ini mendorong warga biasa untuk terus memprotes selama berminggu-minggu. Meskipun penindasan negara sedang berlangsung, dalam makalah kedua bagian ini, Chris Romberg dan Stephen Lopez memanfaatkan studi kasus kampanye upah layak pekerja makanan cepat saji untuk menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai jenis kekuasaan yang tersedia untuk pemrotes, berfokus pada teori gerakan buruh. Romberg dan Lopez berpendapat bahwa pemahaman tradisional tentang perselisihan per buruh terbukti tidak cukup bila diterapkan pada pemogokan modern. Mereka memperluas pendekatan sumber daya untuk menyatakan bahwa pekerja mengandalkan terutama pada kemampuan mereka untuk mengatur secara kolektif, yang oleh penulis disebut kekuatan asosiasi. Pekerja kemudian membangun kekuatan asosiasi mereka dengan mengarahkan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Dalam bab terakhir dari bagian ini, Selina Galkurs mengusulkan kerangka baru bekerja untuk memahami penggunaan kekuatan non-kekerasan oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan, memperpanjang
pemahaman yang ada tentang kekuatan pemrotes yang menekankan universal, strategi, dan motivasi lintas kasus. Dia menggunakan perjuangan Martyrs of the Plaza Mayo selama Perang Kotor Argentina untuk menunjukkan bahwa kelompok-kelompok terpinggir dapat memperoleh kekuasaan dari posisi sosial dan historis mereka. Yang kedua, kekuatan lembaga dan tradisi. Bab pertama dalam bagian ini mengkaji kemampuan sebuah institusi untuk mempertahankan kekuasaan, meskipun oposisi luar biasa menunjukkan bahwa sumber-sumber kekuatan institusional tidak selalu segera terlihat. Eric Schön dan Robert van Berg berfokus pada pemerintah apartheid Afrika Selatan dan lembaga yang sudah lama diakui sebagai tidak sah oleh mayoritas Selatan. Populasi Afrika dan komunitas internasional menentang dominasi pemahaman yang kuat bahwa anak haram melahirkan ketidakstabilan politik dan merupakan katalisator perubahan rezim. Schön dan van Berg menyoroti bahwa rezim apartheid tetap berkuasa selama beberapa dekade meskipun ada pertentangan nasional dan internasional. Berdasarkan berbagai laporan media, catatan pemerintah, PBB transkrip, dan memoir yang diterbitkan oleh aktor kunci, mereka memeriksa munculnya Partai Nasional yang berkuasa pada akhir tahun 1940-an. Keberhasilannya dalam mempertahankan kekuasaan untuk dekade dan kekalahannya dalam pemilihan semua ras pertama pada tahun 1994. Daripada fokus pada faktor individu seperti tekanan internasional dan resesi ekonomi, penulis mensintesis berbagai kekuatan ini untuk menganalisis efek kumulatifnya pada kekuasaan rezim. Dua bab berikutnya dalam bagian ini berfokus pada penggunaan tradisi untuk menentang kekuatan lembaga, menganalisis di mana tantangan tersebut sukses. Tata merinci kebangkitan gerakan pro perburuan ikan paus di kota Ulsan, Korea Selatan, dan gerakan penggunaan strategi warisan dan tradisi untuk menentang larangan internasional terhadap penangkapan ikan paus, berfokus pada kontravasi antara pemrotes pro perburuan paus Korea dan aktivis kedua sisi. Dia menemukan bahwa pemrotes pro perburuan paus Korea secara strategis membingkai posisinya sebagai isu warisan lokal, membangun tradisi perburuan paus yang telah menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Dalam melakukannya, para aktivis pro perburuan paus mengakui bahwa anti perburuan paus adalah norma global dan membingkai tuntutan mereka sebagai pengecualian, bukan penguasa. Norma berpendapat bahwa dengan menggunakan bahasa warisan dan tradisi lokal, para pengunjuk rasa mampu menggalang dukungan dari orang-orang di luar komunitas mereka dan akhirnya berhasil dalam upaya mereka untuk mendapatkan pengecualian dari peraturan internasional. Yang ketiga, memeriksa kekuatan. Volume ini terus berlanjut penelitian di gerakan sosial, konflik, dan perubahan pemeriksaan multidisiplin dan multimetode tentang bagaimana gerakan sosial menantang struktur kekuasaan dan cara kekuasaan membentuk konteks dan berbagai pengalaman dalam konflik. Analisis kekuasaan diperlukan di luar lingkaran akademis dan politik wacana, dan pemeriksaan semacam itu seringkali merupakan aspek kritis dari pekerjaan strategis organisasi nirlaba, gerakan sosial, organisasi masyarakat, dan agen lainnya untuk perubahan sosial. Kami mengundang kiriman ke volume 46 yang akan memeriksa keterlibatan organisasi dalam perebutan kekuasaan dan khususnya menyambut
Mereka mengkaji peran ras dan etnisitas dalam bentuk konflik dan gerakan sosial. Sebagai disebutkan sebelumnya, BLM menawarkan banyak jalan penting untuk memeriksa melanjutkan pentingnya ras, dan kami mengundang analisis gerakan ini. Perkembangan ini menawarkan peluang menarik untuk ujian dalam menggunakan kekerasan atau non-kekerasan pemrotes, serta aspek strategi lainnya, taktik mobilisasi, dan sumber daya untuk lebih memahami metode yang mengarah pada keberhasilan, kegagalan, atau ketenangan. Sementara volume 46 akan terbuka untuk semua submisi. Satu bagian akan dikhususkan untuk BLM dan gerakan lainnya untuk res kesetaraan dan operasi ras dalam gerakan sosial, dan kami mendorong submisi memeriksa masalah ini dalam organisasi perubahan sosial di luar itu dianggap kelompok protes. Bagian pertama, teori kekuatan protestor. Beberapa negara menghadapi resepsi brutal, melibatkan beragam konstituen. Sukses menyerah dalam menjatuhkan rezim otoriter, tidak memiliki pernyataan diri yang kuat, kepemimpinan organisasi, dan meletus sebagai kejutan bagi sebagian besar nasional dan pengamatan nasional. Karena itu, mereka memerlukan penyelidikan lanjutan oleh sosialanis. Gerakan kontribusi utama dari penelitian kami adalah fokus pada wacana dan emosi dalam mobilisasi pemrotes selama musim semi Arab, berbeda dengan yang ada pendekatan yang berfokus pada pemeriksaan kondisi struktural pemberontakan seperti ketidakadilan ekonomi dan kurangnya kebebasan politik. Pembelajaran menjelaskan bagaimana para pemrotes menengahi dan menyatakan tuntutan mereka mengenai kekerasan struktural dari rezim sebelumnya. Kami mengidentifikasi artinya yang digunakan para pengunjuk rasa untuk menyampaikan rasa putus asa dan juga harapan bahwa mereka mengalami sebagaimana tercermin dalam kesediaan mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka. Dengan gagasan reformasi, mereka dengan cepat bergerak untuk meminta di akhirnya rezim. Mereka juga mengungkapkan rasa jijik yang mendalam terhadap kepemimpinan di tempat. Kerangka induk reklamasi melibatkan gagasan teratur yang telah mencuri atau tidak pernah menyerahkan apa yang pemrotes mereka adalah hak mereka untuk memiliki. Hak untuk memiliki mungkin berlaku untuk sesuatu yang pernah dinikmati orang, tetapi belum tentu demikian. Dia mungkin berlaku juga untuk sesuatu yang menurut orang harus memiliki. Terlepas dari apa mereka memilikinya di masa lalu, metodologi kami memungkinkan kami untuk memeriksa tanda, alat peraga, dan bahan yang dimanfaatkan pengunjuk rasa selama demonstrasi. Kami menganalisis pilihan pemberontakan kekerasan versus perlawanan tanpa kekerasan untuk memahami mengapa beberapa kelompok menggunakan taktik kekerasan sementara yang lain menggunakan taktik non-kekerasan. Perlu untuk melihat ukuran potensi dukungan basis mereka. Perlawanan non-kekerasan bisa efektif dengan cara bagi kelompok untuk menghindari biaya pemberontakan dengan kekerasan, tetapi keberhasilannya tergantung pada kemampuan kelompok untuk memobilisasi banyak orang. Grup dengan batas yang lebih kecil pada ukuran mereka. Basis dukungan cenderung tidak memperhitungkan bahwa anti kekerasan akan efektif dan lebih mungkin untuk terlibat dalam pemberontakan kekerasan. Grup dengan batas yang lebih besar lebih banyak memungkinkan untuk menghitung bahwa mereka akan dapat memobilisasi jumlah orang yang cukup agar perlawanan tanpa kekerasan menjadi efektif dan lebih cenderung memilih taktik ini. Kelompok-kelompok yang bergerak di sepanjang garis pre-demokrasi memiliki potensi untuk memobilisasi sebagian besar masyarakat dan lebih cenderung menggunakan perlawanan tanpa kekerasan sebagai hasil. Karena itu, kelompok-kelompok ini menghadapi ambang batas yang lebih tinggi
untuk beberapa banyak orang, mereka harus memobilisasi perlawanan tanpa kekerasan agar berhasil. Ini berarti bahwa kampanye anti-okupasi lebih cenderung menjadi kekerasan di negara-negara dengan populasi dibandingkan negara-negara dengan populasi besar. Semua prediksi ini adalah mendukung data tentang kampanye perlawanan dengan kekerasan tanpa kekerasan dari tahun 1945 hingga 2006. Temuan ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengelompokkan semua jenis gerakan ini bersama-sama ketika menganalisis bagaimana negara menangani kelompok-kelompok pemberontak potensial, sedangkan non-kekerasan mungkin lebih efektif daripada kekerasan untuk beberapa kelompok. Hasil ini menunjukkan bahwa non-kekerasan hanya dapat dilihat sebagai metode perlawanan yang optimal untuk relatif besar. Kelompok-kelompok lain yang lebih kecil tidak dapat mengantisipasi bahwa non-kekerasan mungkin terjadi mencapai tujuan mereka, dan karena itu harus menggunakan kekerasan untuk memberikan sinyal kekuatan mereka. Untuk kelompok-kelompok ini, ada kemungkinan bahwa kekerasan lebih efektif daripada non-kekerasan. Bab dibangun di atas pekerjaan sebelumnya tentang penggunaan non-kekerasan dalam perlawanan kampanye dengan menggambarkan kondisi lingkup garis mobilisasi di mana kekerasan efektif. Kami merasa kontribusi ini dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan menghadapi keputusan tentang bagaimana menanggapi perlawanan, karena mereka akan dilengkapi dengan harapan tentang penggunaan kekerasan pada bagian dari kampanye yang berbasis sifatnya mobilisasi. Selain itu, jenis kelompok non-negara pada periode temporal yang berbeda dari perlawanan terhadap negara. Sementara kami memiliki pemahaman tentang implikasi aktor non-negara mengorganisir sepanjang perpecahan ideologis, separatis atau anti-okupasi selama sipil konflik. Analisis kami menyoroti pengaruh organisasi tentang dinamika perlawanan sebelum pecahnya perang. Ada beberapa jalan untuk penelitian masa depan yang dibangun di atas temuan ini. Yang pertama, mengkaji hubungan antar mobilisasi kampanye dan penggunaan kekerasan dari format tahun negara, bukan tahun kampanye, yang akan memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis yang terkandung di sini dari yang berbeda perspektif metodologis. Desain ini akan membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab di balik mengapa beberapa negara mengalami perlawanan kekerasan versus non-kekerasan di tahun tertentu, serta mengapa mereka mengalami kampanye perlawanan setiap tahun dasar. Hasil potensial ini dari proyek ini adalah membongkar lebih lanjut karakteristik gerakan perlawanan untuk mengungkap atribut tambahan yang mempengaruhi penggunaan kekerasan atau non-kekerasan. Yang kedua, meneliti hubungan antara non-kekerasan dan karakteristik pemimpin gerakan atau isu-isu yang memotivasi perlawanan adalah khususnya bidang penelitian masa depan yang bermanfaat. Sepanjang bulan-bulan pertama pada tahun 2011, orang-orang menduduki jalan-jalan dan mempertaruhkan hidup untuk menuntut penggulingan para pemimpin otoriter di Tunisia, Mesir, dan Libya. Menggunakan analisis visual dari ribuan foto yang diambil dari protes selama pemberontakan, kami menemukan bahwa pemrotes umumnya diproduksi di 3 negara yang kami tafsirkan sebagai kerangka utama reklamasi, yang berfokus pada reklamasi apa mereka merasa adalah hak mereka untuk memiliki integritas dalam pemerintahan bangsa dan martabat orang yang dicintai. Yang pertama, melalui penggambaran Ben Ali, Mubarak, dan Gaddafi sebagai rabib penjahat
pencuri, penjahat, vampir, penjahat, dan penjahat korup. Pemrotes membingkai protes mereka sebagai penolakan total terhadap pemimpin mereka. Yang kedua, memobilisasi bendera nasional untuk menekankan cinta mereka untuk negara mereka dan kepercayaan mereka pada yang lebih baik masa depan. Pengunjuk rasa mengklaim niat mereka untuk menebus bangsa dari para pemimpin mereka dibenci. Yang ketiga, mereka membingkai protes mereka sebagai merebut kembali martabat, ingatan, dan identitas sanak, saudara, dan sesama warga negara hilang atau dibunuh oleh negara. Tuntutan pekerjaan dan seruan Islam sebagai motivasi protes tetap menjadi penjelasan yang valid untuk penyebab struktural yang mendasari pemberontakan. Sangat luar biasa bagaimanapun bahwa pemrotes di ketiga negara membingkai protes mereka dalam istilah lain mereka ketika mereka menyalurkan kemarahan moral selama demonstrasi. Bingkai dibangun dalam hal berpusat pada tema keseluruhan memiliki telah dianiaya oleh para pemimpin negara dan mengidentifikasi definisi hubungan antara yang diperintah dan penguasa. Karena protes tidak memiliki organisasi yang kuat, tunggal, hadir secara nasional, kepemimpinan meskipun kelompok mesolevel yang berbeda memberikan panduan, kami menyarankan bahwa pembingkaian cenderung memiliki mobilisasi berkelanjutan dalam menghadapi resepsi berdarah. Butuh keberanian untuk menghadapi pasukan keamanan di Tunisia, Mesir, dan Libya. Meskipun bingkai tertentu atau kombinasinya dapat bervariasi, tergantung pada konteksnya, mereka mungkin masih merupakan kerangka utama reklamasi. Khusus bingkai yang muncul dalam konteks tertentu hanya dapat dinilai dengan hati-hati penyelidikan empiris. Poin kuncinya adalah bahwa dimensi inti dari reklamasi bingkai Maation adalah klaim terhadap negara atau rezim politik dinyatakan sebagai menuntut agar apa yang dianggap oleh pemrotes sebagai hak mereka dikembalikan atau diserahkan. Sementara teori gerakan sosial menawarkan nilai wawasan tentang bentuk dan proses mobilisasi. Bagaimanapun, itu abstrak dari konteks khusus untuk pemogokan dengan memperlakukan sebagai bentuk umum dari protes. Kunci untuk memahami pemogokan adalah status mereka sebagai episode konflik yang didasarkan dalam perubahan struktur dan pengaturan hubungan kerja. Dalam makalah ini, kami terlibat dengan PRA sebagai cara terbaik untuk menangkap part kekhasan aktivitas pemogokan, membangun PRA untuk mensintesis kemungkinan menjadi bermakna perbandingan kasus dan memungkinkan kami untuk memahami pemogokan baru dan yang muncul dikaitkan dengan sejarah perkembangan kapitalis. Kami percaya studi kasus kami tentang pemogokan makanan cepat saji dan kampanye di Amerika Serikat menunjukkan keunggulan model kami dibandingkan dengan kerangka kerja PRA yang ada. Yang pertama, kami menyediakan peta yang jelas dan disederhanakan yang menyaring sumber daya utama unik untuk setiap arena pengaruh struktural dari ekonomi, hukum dari negara, dan wacana dari masyarakat sipil. Ini dapat digabungkan dalam iterasi yang berbeda, termasuk sumber daya institusional dan koalisi, tetapi kekuatan asosiasi nasional seperti yang telah dijelaskan itu tetap di tengah, karena masih diperlukan untuk memobilisasi sumber daya lainnya. Kedua, pendekatan kami berfokus pada konjuntur atau interaksi asosiasi nasional, kekuatan sumber daya, dan medan konteks daripada memperlakukan masing-masing ini sebagai variabel bebas yang ada secara berdampingan.
Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pemogokan demonstrasi singkat mereka sebagai jenis pemogokan baru atau berbeda. Pemogokan simbolis berbeda dari pemogokan kontrak terbuka atau pemogokan pengakuan konjungtur sebelumnya dan menyebarkan satu set sumber daya yang berbeda. Serangan simbolis bukanlah solusi ajaib. Kami tidak menyajikannya sebagai jenderal model aksi buruh kontemporer muncul dan beroperasi dalam buruh di Amerika Serikat dengan erosi atau penolakan perlindungan untuk beragam kelompok pekerja, namun kondisi yang sebanding mungkin berlaku di negara lain atau konteks. Kesimpulannya, salah satu cara untuk memulai memahami bagaimana marginalisasi membentuk mobilisasi adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang beberapa pelajaran yang telah kita pelajari dari studi tingkat konflik yang paling umum. Tidak semua konflik sama. Beberapa konflik terungkap antara pesaing yang sebanding, yang lain mendalam kekuatan yang sudah sangat dalam kesenjangan. Beberapa berkembang dengan cepat, yang lain tumbuh perlahan dan membutuhkan waktu puluhan tahun atau lebih untuk menyelesaikannya. Beberapa konflik memakan seluruh masyarakat, lainnya dikelola dengan hati-hati dalam insiden terisolasi dan ditargetkan. Konflik non-kekerasan juga menempati berbagai bentuk. Di sini saya mengambil survei tentang pendekatan sosiologis yang berbeda untuk konflik, lebih memahami bagaimana pertanyaan ketidaksetaraan di antara penolak sering berada di luar kerangka tipikal. Bagian kedua, kekuatan lembaga dan tradisi. Bahkan di tingkat lokal, gerakan yang mendukung perburuan paus tidak akan ada pas sumber daya transnasional, tetapi banyak dari sumber daya dikembangkan dalam episode konfrontasi. Pertempuran daging ikan paus yang terjadi tahun 2005, pertemuan USA di Ulsan, mengilustrasikan peran OMS dan pentingnya tindakan antara gerakan dan gerakan balasan. Melalui jembatan bingkai yang terjadi, kebangkitan perburuan paus Ulsan mampu menggabungkan bingkai kunci dari mobilisasi anti perburuan paus, termasuk pariwisata paus yang berkelanjutan. Ini menghasilkan promosi memori sosial yang diromantisasi tentang perburuan paus di Paus Museum dan kompleks wisata zona budaya paus yang kondusif untuk peningkatan konsumsi daging ikan paus. Pilihan tentang pembingkaian mungkin bertentangan dengan perasaan dan naluri, tetapi disonansi yang dihasilkan dalam interaksi tatap muka dengan gerakan memungkinkan untuk memilih dari bingkai dan norma secara selektif dan secara strategis. Ini diilustrasikan dengan cara Greenpeace memilih untuk mendukung hak komunitas perburuan paus Jang Saingpo untuk pengembangan masyarakat. Kesimpulannya, dalam proses politik, teori Adam menunjukkan bahwa gerakan sosial yang menargetkan negara dapat berhasil ketika peluang politik ada, sumber daya ada tersedia untuk penantang, dan peserta potensial mengalami pembebasan kognitif. Walaupun gerakan kebebasan beragama sangat berhasil memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Kristen, dan dalam meyakini ratusan siswa yang terlibat dalam organisasi mahasiswa Kristen tentang keadilan tujuan mereka dan kebutuhan untuk berpartisipasi dalam gerakan karakteristik khusus.